Shalom, sahabat firman. Saat ini saya berada di satu wilayah Harborside di kota Sydney, Australia. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita belajar menghadapi masalah. Dan hal ini digambarkan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Pada suatu hari ketika Elisa sedang berada bersama dengan murid-muridnya, dan dikatakan waktu itu mereka menghadapi kelaparan. Apa yang dilakukan oleh Elisa dan murid-muridnya, mereka bersatu. Sahabat firman, memang masalah seringkali membawa kita justru bersatu. Saya yakin pada saat itu mereka berdoa bersama, mereka juga belajar firman. Tetapi Elisa juga tahu bahwa pada saat itu mereka murid-muridnya dan semua kelaparan. Itu sebabnya dia memerintahkan salah satu bujangnya untuk mengumpulkan sayur-sayuran, labu, dan apa saja untuk dimasak. Dan dengan taat seorang bujangnya mengumpulkan sayur-sayuran, labu-labuan liar, sulur-suluran liar, lalu kemudian memasaknya. Dan tentu saja dia tidak bisa memilahnya satu demi satu, mungkin juga karena waktu, karena kelaparan. Dan dikatakan bahwa salah satu sayuran itu bukan semua, salah satu ternyata mengandung racun. Lalu mereka berteriak sebab ketika mereka memakan ada maut di dalam masakan itu. Sahabat firman, hari ini kita belajar bahwa ternyata di tengah persoalan tidak cukup hanya dengan kerajinan dan ketulusan saja. Tetapi kita juga membutuhkan kewaspadaan, membutuhkan hikmat Tuhan. Salah satu bujang yang mencari labu-labu dan sayur-sayuran ini tidak waspada, sehingga asal ambil saja, tidak perlu semuanya mengandung racun, sedikit saja itu bisa mengkamirkan, kata firman Tuhan, sedikit ragi bisa mengkamirkan satu adonan. Sedikit persoalan bisa membuat orang jatuh, sedikit coba-coba dalam kehidupan yang berdosa bisa membuat orang jatuh. Tapi hari ini kita belajar di tengah persoalan, bukan hanya kita harus waspada, tapi kita juga harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Elisa seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, ketika menghadapi semuanya ini, lalu kemudian dia berseru, masukkanlah tepung. Dan ketika tepung dimasukkan, ternyata racun itu pun menjadi netral. Ini kita belajar bahwa bagaimana di tengah segala persoalan yang mungkin sudah semakin meluas bisa mendatangkan maut, kita harus benar-benar mendengar kebenaran firman. Tidak kebetulan gandum yang dimaksudkan gandum adalah bahan makanan. Dan di dalam Injil Matius 12:24, firman Tuhan berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, akan satu biji saja. Tapi jika jatuh ke dalam tanah dan mati, akan bertumbuh. Gandum bicara Kristus. Di tengah persoalan, bahkan sudah membawa seseorang hancur, datanglah kepada Kristus. Carilah kebenaran firman. Yesus adalah jalan kebenaran dan firman. Alkitab adalah firman. Kita akan lihat bagaimana kehancuran Tuhan sanggup pulihkan menjadi kebaikan. Amin. God bless you. Shalom from Sydney.